Ketemu lagi dengan saya channel Love Travel in Paris. Hari ini saya akan mereview wear and tear produk Coach yang paling populer ya, mungkin sekitar tahun 2020-2021, yaitu seri Coach Casey ya. Ada dua waktu itu di launch, ada Casey yang regular dan juga ada Coach Casey 19. Nah, kebetulan saya membeli Coach Casey 19 di akhir tahun 2020, dan saya belinya di salah satu just tip butik di KL ya. Saya memilih warna chalk karena warna chalk itu terlihat sangat elegan, bagus, apalagi kombinasi dengan gold hardware. Nah, kali ini saya tidak akan membuat video what's in my bag, tapi bagaimana kondisi tas Coach Casey 19 saya setelah kurang lebih 2 tahun pemakaian. Bagaimana kualitas kondisi kulitnya, dan bagaimana kondisi daripada hardware-nya. Apakah masih bagus, masih oke? So, keep on watching. Teman-teman, sebelum saya masuk ke wear and tear, saya kasih info dulu ya. Jadi, meskipun kalian just tip dari just tip yang terpercaya pastinya untuk membeli produk di butik, terutama di Coach Kuala Lumpur, nanti selain produk yang didapatkan juga akan mendapatkan kartu seperti ini nih. Ini adalah kartu resipnya ya. Nah, nanti akan dikasih nih, kalau jasipnya terpercaya, pasti resipnya itu akan diamplopin, kemudian dengan baik bisa disimpan oleh kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Nih, saya beli tahun 2020 Desember. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun ya Coach Casey 19 ini. Selain itu juga dapat satu lagi nih, ini namanya guarantee card. Nah, kalau guarantee card ini saya nggak tahu ya, saya baru-baru ini membeli salah satu tas Coach di website originalnya Coach Indonesia. Saya beli langsung online, tapi saya tidak dapat nih kartu ini, saya hanya mendapatkan resitnya saja. Kalau beli di butik KL, Anda dapat seperti ini nih, Coach Authentic Card. Nah, ada seperti ini ya, produk code-nya sama barcode-nya yang dikemas dalam amplop seperti ini. Wow, jadi terasa premiumnya dan sangat lengkap ya, gitu. Jadi jangan salah ya, pilih-pilih just tip yang terpercaya. Coach Casey 19 ini bermaterial pebble leather ya. Nah, saya suka banget tas-tas dengan bahan pebble leather karena cenderung lebih awet, lebih tahan banting, dan juga lebih tidak gampang terkena scratches daripada tipe-tipe kulit yang lebih soft gitu ya. Nah, di sini memang permukaannya sangat bagus, pebble letternya juga sangat berkualitas. Dan untuk ukurannya sendiri, si Coach Casey 19 ini berukuran 19 ya, dari sini ke sini 19 cm. Kemudian tingginya dari sini ke sini itu 16,5 cm, dan juga kita lihat ya. Nah, lebarnya sendiri 8,5 cm. Terdapat 3 handle di Coach Casey 19. Seperti yang terlihat di tas ini, yang pertama adalah long strap ya, yang diberikan di tas ini. Yang kedua adalah top handle. Nah, top handle-nya sendiri nih sangat enak nih teman-teman. Jadi convenience ya, kalau kita mau buru-buru pergi, kemudian kita juga suka naruh tas kecil di pergelangan tangan, sangat nyaman. Dan yang terakhir adalah dari metal hardware strapnya. Metal hardware-nya juga memang agak sedikit berat, tetapi kalau misalnya kita mau pergi ke acara yang lebih formal atau casual dinner, ini juga sangat membantu menunjang penampilan Coach Casey ini menjadi lebih mewah seperti itu.
Dan di sini saya mencoba menggabungkan dua strap ini menjadi satu. Jadi nanti modelnya adalah akan seperti ini. Nah, bagus bukan? Okay, now we are starting to discuss about the wear and tear. Tadi di awal saya jelaskan bahwa saya membeli tas ini di akhir tahun 2020. Namun saya baru intens menggunakan di tahun 2002. Karena tahun 2021 di Indonesia masih sangat terbatas keluar rumah dalam rangka pandemi ya. Sehingga saya intens itu baru di tahun 2022. Saya pernah ke Bali menggunakan tas ini. Kemudian sehari-hari saya juga menggunakan tas ini walaupun tidak setiap hari tetapi cukup intens. Nah, ada beberapa wear and tears yang mau saya bagikan ke teman-teman untuk Coach Casey 19. Yang pertama adalah dari luarnya ya, dari warna. Karena kebetulan saya kan membeli tas ini dalam warna putih atau chalk yang pastinya gampang color transfer, kemudian gampang terkena noda gitu kan, dan warnanya juga bisa gampang berubah kusam. Nah, setelah 1 tahun intens pemakaian, memang di awal terlihat adanya color transfer daripada tas ini. Mungkin bisa dilihat ya di sini. Di sini saya sudah agak mencoba menggunakan cleaner, tapi tetap di sini masih ada tuh bekas-bekas noda. Kemudian terutama di bagian belakang karena banyak bergesekan dengan celana jeans ya. Nih mungkin kalau bisa teman-teman lihat nih ada bercak-bercak warna biru gitu ya. Dan ini tidak bisa hilang 100%. Saya juga kaget ya karena waktu pertama kali awal saya pakai tuh di Bali, saya pakai jalan-jalan dan saya juga menggunakan celana jeans biru dan celana jeans birunya itu juga baru gitu kan. Nah, akhirnya sangat terlihat banget dan saya surprise itu langsung tas saya di sini warnanya biru gitu kan, terjadi color transfer. Namun pada akhirnya saya setelah pulang saya bersihkan menggunakan microfiber dan juga pembersih kulit. Akhirnya ya so far hilangnya itu tidak 100%, masih ada masih ada terlihat gitu biru-birunya nih seperti ini. Cuman ya saya terima aja karena namanya menggunakan tas putih ya resikonya adalah gampang kotor gitu. Jadi yang pertama adalah dari color transfer ya, dan juga hati-hati kalau tas putih itu menaruh di meja, kalau kotor juga gampang terlihat kotor seperti di sini ya. Saya juga belum menemukan pembersih tas yang benar-benar bisa membersihkan secara sempurna. Mungkin kalau teman-teman di sini ada rekomendasi boleh kasih tahu saya. Kemudian yang kedua adalah scratches ya. Di sini memang minor scratchesnya. Di sini kita lihat ada yang agak sedikit terkelupas. Ya, di sini saya juga lupa ini nggak tahu karena apa. Kemudian juga nih ada beberapa titik-titik nih ya terkelupas gitu. Tapi yang lain sih sisanya oke ya, belum ada yang scratches. Kemudian sudut-sudutnya juga masih oke. Ya, walaupun di sini terlihat sudah ada sebagian ini ya yang agak retak-retak gitu ya, namanya juga tas dipakai, tetapi hanya satu sudut aja sih ini yang menurut saya agak kelihatan paling parah. Ini juga karena color transfer tadi ya yang belum hilang gitu. Kalau di dalam lipatan tas masih oke ya. Biasanya sih yang video-video YouTube yang saya lihat tuh katanya di sini akan ada cracking gitu ya di sebelah kanan kiri. Tapi ini lumayan sih tidak ada cracking gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari segi fabric di dalamnya. Coba kita buka dulu ya. Ini saya memang menggunakan
apa namanya, masih pakai sumpelan di dalamnya agar shape daripada tas ini masih bagus. Oke. Ya. Nah, kalau dari fabriknya sendiri ini amat sangat aman. Setelah 1 tahun pemakaian, maaf ya, masih sangat aman, tidak ada kotor banget gitu ya, masih sangat oke. Mudah-mudahan teman-teman jelas. Jadi dalamnya kalau fabrik ini masih oke sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah dari segi hardware. Nah, di sini memang saya menyadari bahwa di bagian sini, ketika memang ini kan banyak bergesekan ya, kita lihat ada apa ya namanya, terkelupas gitu. Ya, lihat tuh si metalnya itu terkelupas dari warna Asia, mungkin karena sering tergesek-gesek kali ya gitu. Di sini sih masalahnya, ya di sini sih masalahnya tuh terkelupas. Bisa ya, jelas ya, terlihat ya gitu. Kemudian yang di sini juga gitu, tuh terkelupas. Kemudian di turn lock-nya juga di sini, kalau nanti juga saya akan ini ya, take a picture terus saya lampirkan buat teman-teman bisa lihat. Di sini kalau yang si locknya lumayan cukup aman. Kemudian di sini juga sudah mulai ya tuh kelihatan ya, ada kelupas-kelupas gitu ya. Oke. Kalau dari segi talinya sendiri ya, di sini ya permasalahannya masih samalah di color transfer, tapi it's okay. Kemudian kalau di tali panjang, di sini masih aman ya, ada sedikit terkelupas ya, karena mungkin tadi ya gesekan dengan logam. Nah, kalau yang ini karena saya jarang dipakai ya, karena jarang dipakai, ini masih sangat bagus dan sangat aman, tidak ada goresan satupun gitu, sedikit pun gitu. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman, wear and tear dari Coach KC19. Jadi memang walaupun Coach ini merupakan brand yang terkenal dengan bahan kulit yang premium, tapi tetap saja ya yang namanya tas dipakai ya itu pasti ada aja kerusakannya. Walaupun memang sebagai pemula ya, yang baru-baru aja mencoba untuk membeli tas-tas yang branded gitu ya, ekspektasi saya juga waktu di awal cenderung tinggi gitu, tapi ternyata 2 tahun udah mulai bekas pemakaian gitu.